Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sering mengakui bahwa kami penuh dengan kesalahan Tuhan. Kami sering mengetahui bahwa hidup kami ini akan terus-menerus hidup Tuhan. Sehingga kami sering lupa bahwa semua itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan hari ini pun kami diberikan hari yang baru. Kami juga harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahwa apa yang kau berikan itu, belas kasihan-Mu itu harus kami pertanggungjawabkan. Bagaimana kami boleh mengisi hari-hari kami Tuhan dengan benar. Bapa, datanglah Roh Kudus Tuhan dalam tengah hati kami. Berbicara Engkau seluas-luasnya dalam hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tak ada catatan hitam. Landasan firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim 3 ayat 11b yang mengatakan, lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel yang membebaskan mereka. Otniel bin Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menjadi hakim atas orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Ristamain, raja orang Aram, ke dalam tangannya. Sehingga ia mengalahkan Rustam Ristamin. Lalu negeri itu tentram selama 40 tahun. Kemudian Otniel bin Kenas meninggal. Kita akan buka lagi firman Tuhan diambil dari Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Yang dimaksud dengan catatan hitam di sini adalah catatan tentang hal-hal buruk mengenai seseorang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Betapa sedihnya keturunan kita jika salah satu dari saudara kita mempunyai catatan hitam. Sebut saja misalnya kita anak dari seorang koruptor, kita anak dari seorang perampok, pembunuh, penjudi, pemabuk, selingkuh. Pasti keturunan dari dia akan menerima dampak negatifnya. Menjadi pembicaraan orang. Siapa orang itu? Mungkin saja bisa dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi kita dibully oleh teman-teman. Atau paling tidak kita akan minder dan dijauhi oleh orang. Sebaliknya, keturunan akan menjadi senang jika orang tua itu atau orang yang meninggal itu mempunyai catatan hidup yang baik atau tidak mempunyai catatan hitam. Salah satu contoh adalah Otniel, adalah hakim yang tidak mempunyai catatan hitam. Sekalipun bukan berarti Otniel adalah orang yang tanpa dosa, orang yang tanpa kesalahan. Karena semua manusia berdosa dan semua manusia pernah berbuat salah. Kisah singkat dari Alkitab ini, Bapak Ibu, mengingatkan kita dengan catatan yang di dalam Alkitab, di mana yang kita baca tadi di Hakim-Hakim 3 ayat 11. Kemudian matilah Otniel, anak Kemas. Tak satu pun ayat yang bernada negatif tentang dirinya. Berkaitan dengan masalah kehidupan perkawinan, Otniel mempunyai kehidupan perkawinan yang normal. Hanya Aksah yang tercatat sebagai istri Otniel. Bandingkan dengan Gideon yang disebut beristri banyak. Bandingkan juga dengan Simpson yang mempunyai istri seorang gadis Filistin. Pernah menghampiri perempuan sundal, sempat berada di pelukan Delila, dan sebagainya. Mengenai masalah keluarga, Otniel mempunyai keluarga yang baik. Dia mempunyai seorang paman yang salah satu pahlawan Israel, yaitu Kaleb. Otniel juga mempunyai keturunan yang membanggakan. Heldai, orang Neftofa, keturunan Otniel adalah kepala rombongan yang melayani Raja Daud.
Bandingkan dengan Gideon yang punya keturunan yang sangat ambisius dan kejam, yaitu Abimelek yang tega membunuh 70 orang saudaranya di atas satu batu. Mengenai jabatan, Otniel tidak gila jabatan. Otniel menjadi pemimpin karena Tuhan yang memilihnya, bandingkan dengan pemimpin yang lain. Berkaitan dengan harta, sepertinya semua hakim termasuk Otniel menunjukkan diri sebagai orang yang tidak gila harta. Dari sini terlihat bahwa Otniel memang bersih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bagaimanapun juga suatu kali orang akan mengenang kita dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Masyarakat menilai kita. Sepertinya kita bisa hidup sendiri, tetapi orang menilai kita dimanapun kita berada. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kita lakukan. Mari kita mengisi lembaran kehidupan kita dengan kebaikan dan kebenaran. Satu kali saja Anda berbuat kesalahan, dengungannya akan menyebar kemana-mana. Kita bisa lihat peristiwa yang baru-baru ini. Seorang pejabat negara teknokrat yang melakukan satu kesalahan. Namanya rusak sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bukan saja berguna untuk mempertahankan pengaruh positif kita di lingkungan kalau kita membuat kebaikan, tetapi juga bisa menjadi teladan buat anak cucu kita dan menjauhkan keturunan kita dari rasa malu. Mari kita berdoa. Bapa, bimbinglah aku dalam menjalani kehidupan ini, supaya aku bisa hidup baik dan benar, dan menjadi teladan bagi generasiku nanti. Mampukan aku ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bagaimana kita dikenang nanti, itu tergantung dari perbuatan kita sekarang ini. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.